Baik, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Pada kesempatan kali ini, tim oposisi berdiri tegas untuk menolak mosi Dewan ini menyesali glorifikasi hidup berkecukupan. Sebelum saya masuk ke argumentasi dari tim oposisi, terlebih dahulu saya akan membantah atau membidas argumentasi rancu yang telah dibawakan oleh pembicara satu dari pihak pemerintah. Pemerintah mengatakan bahwa kita hidup di negara dengan banyaknya kegagalan sistem seperti korupsi, buruknya infrastruktur, minimnya transportasi umum, hingga krisis iklim. Lalu mereka menyimpulkan bahwa glorifikasi hidup berkecukupan itu membuat masyarakat menjadi pasif dan menerima keadaan. Namun logika ini keliru, Dewan Juri, karena akar permasalahan dari korupsi, krisis iklim maupun buruknya sistem bukanlah masyarakat yang hidup berkecukupan. Masalah-masalah itu lahir dari buruknya tata kelola kekuasaan dan keserakahan oleh elit, bukan karena masyarakat memilih hidup sederhana dan merasa cukup. Bahkan justru banyak kerusakan sosial terjadi karena manusia itu tidak pernah merasa cukup. Korupsi terjadi karena kerakusan, eksploitasi lingkungan itu terjadi karena ambisi ekonomi tanpa batas, kesenjangan sosial terjadi karena manusia terus mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Jadi sangat kontradiktif ketika pemerintah itu menyalahkan kehidupan berkecukupan, padahal banyak masalah hari ini justru muncul dari budaya tidak pernah puas. Selanjutnya, pemerintah juga mengatakan bahwa glorifikasi hidup berkecukupan itu membuat masyarakat diam dan tidak melakukan protes sosial. Saya bantah argumen ini secara tegas dan merasa cukup dalam hidup pribadi itu tidak sama dengan kehilangan kepedulian sosial. Seseorang itu tetap bisa hidup sederhana, bahagia, dan berkecukupan sambil tetap kritis terhadap pemerintah, karena protes sosial itu sesungguhnya lahir dari kesadaran moral, bukan dari rasa hidup kurang. Jika argumen pemerintah memang benar adanya, maka orang-orang yang hidup nyaman seharusnya tidak pernah menjadi aktivis atau memperjuangkan perubahan sosial. Namun pada status quo-nya itu menunjukkan banyak sekali akademisi, aktivis, bahkan masyarakat mapan seperti artis-artis besar, influencer itu tetap menyuarakan kritiknya terhadap negara. Artinya kepedulian sosial itu tidak bergantung pada apakah seseorang itu merasa cukup atau tidak. Pemerintah juga mengatakan bahwa inovasi tidak akan lahir dari pihak kami karena masyarakat sudah merasa cukup dengan hidupnya. Argumen ini juga sangat lemah dan tidak berdasar dan akan saya bantah, karena inovasi ini tidak selalu lahir dari penderitaan. Inovasi itu lahir dari kreativitas, pendidikan, rasa ingin tahu, dan kepedulian terhadap masalah. Bahkan manusia itu lebih mampu berpikir ketika hidupnya itu stabil. Kalau semua orang terus hidup dalam tekanan dan rasa tidak pernah cukup, maka manusia itu hanya akan fokus bertahan hidup, bukan menciptakan solusi. Itu adalah naluri dasar oleh manusia. Dan kalau penderitaan otomatis menghasilkan inovasi, maka saya bawakan kamu contoh negara termiskin. Seharusnya dia menjadi negara yang paling maju. Namun realitasnya itu tidak demikian. Lalu Dewan Juri, setelah saya membantah pihak pemerintah, sekarang saya akan menjelaskan posisi dari tim oposisi mengapa ini lebih baik di pihak kami. Kami tidak mengatakan bahwa masyarakat itu harus pasif. Kami juga tidak mengatakan bahwa masyarakat itu harus diam terhadap ketidakadilan. Namun yang kami bela itu adalah gagasan bahwa hidup berkecukupan itu merupakan kondisi hidup yang sangat realistis dan manusiawi untuk dijadikan orientasi hidup. Karena itu, dalam debat ini, glorifikasi hidup berkecukupan berarti menghargai kehidupan yang stabil, cukup, tidak berlebihan, dan tidak dipenuhi ambisi tanpa batas. Dan tim oposisi percaya tidak ada yang salah dengan masyarakat yang ingin hidup tenang serta berkecukupan. Dalam pidato ini saya memiliki 3 argumentasi utama. Namun sebelum kita masuk ke argumentasi saya, mari kita lihat status quo yang terjadi pada hari ini. Mari kita lihat realitas sosial yang terdapat pada masyarakat. Kita hidup di dunia yang penuh tekanan. Masyarakat dituntut untuk terus produktif, terus mengejar pencapaian, terus merasa kurang, dan terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan akibatnya banyak sekali orang merasa hidup mereka itu tidak pernah cukup. Mereka tuh merasa tidak pernah puas. Kalau belum kaya dianggap gagal, kalau hidup biasa saja dianggap tidak ambisius, kalau tidak terus mengejar sesuatu dianggap kalah, dianggap tidak berambisi. Dan dalam situasi seperti ini, hidup berkecukupan itu hadir sebagai penyeimbang bahwa manusia itu boleh merasa cukup, bahwa manusia itu tidak harus terus hidup dalam perlombaan tanpa akhir. Namun pihak pemerintah justru menyesali hal tersebut, seolah-olah rasa cukup itu adalah ancaman bagi masyarakat. Padahal yang berbahaya itu bukan rasa cukup, melainkan budaya yang membuat manusia itu tidak pernah puas terhadap hidupnya sendiri. Dan argumentasi pertama kami itu adalah hidup berkecukupan adalah bentuk kehidupan yang sehat dan seimbang. Manusia itu bukan mesin yang harus terus hidup dalam ambisi tanpa batas. Ketika masyarakat terus didorong untuk merasa kurang, maka yang lahir adalah budaya kompetisi tanpa akhir, dan ini sangat berbahaya, Dewan Juri. Orang bekerja tanpa henti, terus membandingkan diri, terus mengejar validasi sosial, dan akhirnya kehilangan ketenangan hidup, kehilangan jati diri, kehilangan dirinya yang sebenarnya. Dan glorifikasi hidup berkecukupan itu hadir untuk menyeimbangkan
menyeimbangkan budaya tersebut, bahwa manusia itu boleh hidup sederhana tanpa merasa gagal, bahwa kebahagiaan itu tidak selalu berasal dari pencapaian besar, dan ini penting secara sosial maupun mental, karena masyarakat yang sehat bukan masyarakat yang terus haus ambisi, tetapi masyarakat yang mampu hidup stabil dan tidak terobsesi untuk membuktikan dirinya setiap saat. Argumentasi kedua kami yaitu perubahan sosial lahir dari kesadaran, bukan rasa kekurangan. Pemerintah itu mencoba menggambarkan bahwa masyarakat itu harus merasa tidak puas agar mau bergerak. Ini sangat keliru dan mencuri. Namun logika ini sangat berbahaya, karena rasa tidak puas itu tidak selalu melahirkan perubahan positif. Ia juga bisa melahirkan keserakahan, individualisme, dan eksploitasi. Dan justru banyak sekali kerusakan sosial hari ini itu lahir dari karena manusia itu tidak pernah merasa cukup. Kondisi korupsi itu terjadi karena mereka itu selalu ingin lebih. Eksploitasi alam terjadi itu karena ingin terus untung. Kesenjangan sosial itu terjadi karena banyak sekali orang dengan ambisi tanpa batas. Maka solusi terhadap dunia yang penuh ketimpangan itu bukanlah membuat manusia terus merasa kurang, tetapi menciptakan masyarakat yang tetap peduli tanpa kehilangan rasa cukup dalam hidupnya. Argumentasi ketiga kami itu menormalisasi ketidakpuasan terus-menerus berbahaya. Itu sangat amat berbahaya bagi masyarakat. Kalau kita mengikuti logika pemerintah, maka masyarakat ideal adalah masyarakat yang terus merasa kurang agar mereka itu terus bergerak. Namun, pola pikir seperti ini tuh sangat amat melelahkan Dewan Curi. Manusia akhirnya diajarkan bahwa mereka tuh tidak boleh puas dengan hidupnya sendiri. Akibatnya muncul budaya yang selalu membandingkan diri, selalu merasa tertinggal, dan selalu merasa hidupnya itu belum cukup. Ini adalah logika yang sangat amat bahaya yang selalu diterapkan oleh tim pemerintah, dan dalam jangka panjang masyarakat itu menjadi lelah secara mental. Orang itu akan kehilangan kemampuan untuk menikmati hidupnya, hubungan sosial itu menjadi kompetitif, dan nilai manusia itu diukur dari pencapaian mereka tanpa akhir. Padahal hidup itu tidak seharusnya menjadi perlombaan yang tidak pernah selesai. Karena itu tim oposisi percaya bahwa hidup berkecukupan bukan sesuatu yang patut disesali Dewan Curi. Karena hidup berkecukupan itu bukan berarti pasif, bukan berarti anti perubahan, bukan berarti membiarkan ketidakadilan. Sebaliknya, justru hidup berkecukupan itu mengajarkan manusia untuk hidup secara seimbang tanpa terjebak dalam ambisi tanpa batas. Dan maka dari itu tim oposisi dengan tegas menolak mosi pada hari ini. Terima kasih.